Dan di sini saya tidak potong kabel apapun. Ini juga tidak dipotong meskipun tadi di soket baru tersedia ini, tapi tidak dipakai. Dan ini masih utuh, tidak dipotong. Kemudian kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya mendapatkan kasus motor Honda Beat ISP tidak nyala alias mogok sampai didorong ke bengkel. Permasalahannya, ini soketnya pada gosong, soket ecu dari spool. Kemudian pada ecunya juga ini bekas sisa-sisa soket. Ini juga sama, ini sudah tidak ada alias sudah patah. Nah, ini dibersihkan, nanti sisa-sisa atau bekas soket yang patah di dalam ini dibuang. Kalau ini dibersihkan nanti pakai amplas saja. Dan ini soketnya sudah gosong atau kaki ecunya. Termasuk nanti kabel juga diganti. Yang gosong yang ini satu, yang ini satu. Kemudian bungkusnya yang lama ini dibuka dulu karena kabelnya masih bisa dipakai. Jadi untuk kali ini kita ganti kabel spool yang menuju ke ecu. Dan usahakan jangan sampai ada kabel yang dipotong. Jadi yang diganti kabel yang ini 3 ini sebetulnya. Tapi di sini ada ini dari aki juga. Nah, ini jangan dipotong. Usahakan. Kalau yang 3 ini nanti diganti. Kemudian ada pengunci di bagian bawah. Mau dihancurkan juga bisa soketnya. Buka dulu penguncinya. Kemudian yang ini kita lepas. Jadinya seperti ini. Nah, ini kita lepas. Sudah.
Nah, ini kita buang, tapi kita ambil ini, dipakai lagi. Ini sebagai gantinya. Nah, ini juga sama, dilepas dulu penguncinya. Sudah. Dan tinggal lepas soket, karena nanti bakal dimasukkan ke sini dulu. Nih. Semua soket atau terminalnya kita lepas. Caranya dari sini. Sudah lepas. Sudah beres untuk pasang kabelnya. Untuk urutannya seperti ini. Ini warna kabel yang baru, soket yang baru, warnanya sama. Merah strip putih, merah strip putih, merah strip putih. Sama semuanya ketiga-tiganya. Nah, urutannya seperti ini. Dari spool. Ini dari spool. Seperti ini. Nah, maka di sini merah strip biru dan masuk ke sini, ke soket ECU. Di sini terdapat dua baris, baris 1, baris 2. Contoh pasangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini penguncinya. Dari spool masuk ke sini, baris pertama merah strip biru. Nah, ini karena ini yang lokal, yang after, maka warnanya sama, merah strip putih semua. Kemudian yang tengah, di sini terdapat merah strip, bentar, merah strip putih. Di sini masuk ke baris kedua, di sini di bawah pengunci ini, pengunci soket spool, soket ECU maksud saya. Nah, baris kedua. Kemudian di sini terdapat merah strip kuning. Masuk ke sini, ke baris pertama.
masuk ke sini dekat pengunci garis pertama, masuk ke barisan ini dekat pengunci. Kemudian yang kabel yang 3 ini merah strip hitam tuh dari aki ya kalau nggak salah. Nah ini masuknya ke baris pertama sejajar dengan yang tadi yang merah strip kuning. Kemudian di sini ada 2 kabel besar, satu kabel besar lagi masa masuk ke baris kedua sejajar. Nah ini baris pertama tadi merah strip kuning dan di bawahnya hijau kabel besar. Kemudian merah hijau strip oranye. Nah sejajar dengan ini kabel dari spool merah strip biru. Seperti itu rutenya. Dan sekarang kita pasang dulu penguncinya dengan cara seperti ini. Sebelah pasang pengunci kabel atau penyekat bisa, supaya tidak terjadi konslet, tapi tetap saja ada yang konslet. Dan di sini saya tidak potong kabel apapun. Ini juga tidak dipotong meskipun tadi di soket baru tersedia ini, tapi tidak dipakai. Dan ini masih utuh, tidak dipotong. Kemudian kita tes hasilnya. Tapi kemungkinan masih di engkol, karena untuk di starter belum bisa. Oke, sudah nyala mesinnya. Oke, sudah jalan, dan seperti itu cara saya memperbaikinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ini dipasang lagi tanpa dibelah untuk pelindung soket ecu dari percikan air masuk ke sini, ke bagian depan. Cuman sayang sekali ini akinya juga ngedrop, jadi tidak bisa starter sama sekali. Gak apa-apa, yang penting ada ini